Halo semuanya, perkenalkan namaku Stefanus Cahya Wicaksono dari program studi Rekayasa Otomasi dari Universitas Diponegoro. Kan pembelajaran sebelumnya kita sudah belajar tentang bagaimana kita menggunakan PyCharm, Windsurf, dan lain-lain ya teman-teman. Kita juga belajar bagaimana cara nge-prompt. Nah, sekarang kita akan pembelajaran kali ini adalah penjelasan proyek-proyek dari yang sebelumnya teman-teman. Boleh menggunakan VS Code, PyCharm, dan lain-lain. Nah, sekarang untuk penjelasan proyek, dan di sini kita akan menjelaskan penjelasan proyek dan flowchart proyek ya teman-teman. Nah, untuk yang proyek pertama itu program menambahkan flashcards teman-teman. Untuk langkah pertama itu adalah terjemahkan kata. Kemudian buat kartu, lalu tambahkan kartu ke dalam list. Itu langkah pertama ya teman-teman. Jadi kita memberikan suatu input yang berupa kata-kata nanti akan diterjemahkan kata. Nah, lalu kemudian membuat kartu programnya akan membuat kartu dan menambahkan kartu ke dalam list ya teman-teman. Nah, terus untuk langkah yang kedua, tanyakan jika ingin menambahkan kartu baru, kemudian simpan. Ini berarti kalau tanyakan jika ingin menambahkan kartu baru kemudian simpan, berarti adalah looping ya teman-teman. Ini termasuk looping. Nah, itu untuk langkah yang ketiga. Pada output, tampilkan kartu yang telah disimpan. Berarti ini di-save ya teman-teman hasilnya tadi. Nah, sekarang kita next. Nah, ini adalah untuk flowchart proyek 1 ya teman-teman. Yaitu kita mulai dari get card list from file, terus display the cards. Ini kan berarti kan kita mendapatkan cardnya dari file ya teman-teman. Setelah itu baru display the cards-nya. Terus baru kita baru akan menanyakan word to the user. Translate the word, ini kan berarti kita menanyakan word yang akan ditranslate ya teman-teman. Semisal ini kemungkinan semisal meja itu bakal jadi chair, meja table, bahasa Inggrisnya meja itu table ya, iya. Meja itu table, maka kartu dari kata table akan dibuat. Setelah itu apakah user ingin men-save card? Jika iya, yes or no. If ask, oke, add the card into the list. Oke, ini jika iya ya teman-teman. Tapi jika tidak, apakah user tidak ingin apakah user ingin menambahkan kata-kata lagi? Jika iya, ini bakal nge-looping kembali ke sini ya, teman-teman. Ini berarti kalau misal usernya mau nge-save card itu bakal ke sini, teman-teman. Ini akan langsung di-save ke dalam list. Tapi jika tidak akan langsung menanyakan lagi apakah ingin continue, apakah ingin menambahkan kata-kata lagi selanjutnya. Jika iya, maka kan kembali ke awal yaitu looping menanyakan apa apa kata lagi. Setelah itu jika tidak, maka kan user want to save cards to file. Jika iya, maka kartunya akan ke save, tapi jika tidak akan kembali ya teman-teman atau end. Nah, ini adalah flowchart untuk proyek yang pertama. Nah, sekarang kita akan mencobanya dengan menggunakan bahasa Python ya teman-teman. Nah, menggunakan VS Code. Nah, ini adalah salah satu contoh dari proyek satu tadi teman-teman, menggunakan bahasa Python. Nah, di sini kita menggunakan library OS, AST, dan Asensio. Jadi untuk yang pertama, dan ini juga menggunakan Google Trans juga ya teman-teman. Sebagaimana kita tahu, kan di video sebelumnya kita sudah mencoba untuk menginstal Google Trans melalui terminal. Nah, yang pertama adalah receive card from file cards if library OS path exists file name with open file name as f. Try return. Ini seperti ini ya teman-teman. Kita akan menjelaskannya saat kita sudah menang nanti. Kita akan coba ngeran. Nah, sebentar. Ini coba kita ngeran ulang. Nah, seperti ini teman. Do you want to translate another word? Yes. Type a word. Nah, ini sebagai contoh ya teman-teman. Kita akan menulis meja. Meja is table. Nah, do you want to save the card? Nah, do you want to save the card itu yang ini teman-teman. Nah, kita nyampe di sini. Answer, input. Do you want to save the card? Yes or no? Nah, jika yes, maka akan menuliskan new card. Akan bakal ditambahkan ke list teman-teman dalam bentuk file. Ini sekarang kita coba ya teman-teman. Yes. Nah, setelah itu, do you want to translate another word? Nah, apakah kamu ingin mentranslate another word?
Yes lagi, kita coba lagi, yes. Kita akan mencoba kucing. Cat, do you want to show the card? Yes, do you want to translate another word? Nah, sekarang kita akan sudahi kita, teman-teman. Sudahi, jika sudah, maka kita akan coba ngasono. Nah, tuh. Meja, table, kucing, cat, save cards to file. Jika kita yes, maka ini akan nge-save dalam bentuk file ya, teman-teman. Ini sampai ke sini, teman-teman. Nah, Dev save cards to file answer sama dengan input. Save cards to file, if answer yes, maka print saving cards. Coba kita tulis yes. Nah, ini teman-teman, di flashcards ini akan tersimpan translatornya, teman-teman. Nah, ini adalah salah satu contoh dari penggunaan proyek 1 ya, teman-teman, yaitu tentang menyimpan translation dari kartu, translation card. Nah, sekarang kita akan lanjut ke proyek 2, teman-teman. Nah, jadi teman-teman, di proyek 2 ini, kita akan program belajar bahasa. Kita akan membahas tentang program belajar bahasa. Lanjutan dari proyek sebelumnya. Nah, untuk langkah pertama, pastikan terdapat flashcard ya teman-teman yang sudah kita bikin tadi. Untuk setelah itu kita mengambil kartu. Nah, untuk yang langkah yang kedua itu user menebak kartu, teman-teman. Untuk langkah yang ketiga itu hitung durasi kuis. Berarti kita menggunakan import time ini, teman-teman, library-nya. Nah, jadi untuk flowchart dari proyek 2 itu sendiri seperti ini, teman-teman. Yang pertama, kita start. Setelah itu, card file exist. Nah, jika yes, maka akan akan mengambil semua card yang terdapat di dalam file, teman-teman. Tapi, jika tidak, maka akan langsung keluar. Nah, sekarang kita lanjut. Jika semisal ini akan menjawab yes, maka kan kartunya diambil itu. Nah, jadi maka waktu itu akan langsung dimulai. Cep. Nah, terus akan lanjut ke sini. Any card left in card list. Tapi jika iya, maka langsung ke sini, teman-teman. Yes sama dengan no. Make the user guess a random card, teman-teman. Ini bakal lanjut ke sini ya, teman-teman. Jika correct, maka remove card from the list. Tapi jika tidak, maka dia akan kembali lagi, teman-teman, kembali ke sini. Nah, saat kartunya sudah tidak ada di list, maka waktunya akan habis. Get time at end. Setelah itu, lanjut ke compute duration and print it. Terus end. Nah, sekarang kita akan coba untuk memprogramnya proyek 2 ini, teman-teman, di VS Code lagi. Nah, sekarang kita sudah sampai di VS Code-nya ya, teman-teman. Kedua, kita bikin dulu kedua.py, oke. Nah, ini adalah contoh dari saya sudah membuatnya sebelumnya ya, teman-teman. Nah, ini adalah contoh dari untuk proyek yang keduanya, teman-teman. Yaitu sama, kita menggunakan library OS, AST, random and time. Nah, untuk perbedaannya library dengan yang awal itu kita tidak menggunakan time untuk yang awal, teman-teman. Karena saat kita yang awal, kita tidak diminta untuk memberikan sesuatu yang berhubungan dengan waktu, teman-teman. Nah, saya itu untuk import random juga, teman-teman. Nah, untuk langkah yang pertama yaitu file name-nya itu bakal save-nya itu dengan flashcard txt ya, teman-teman. Cards-nya ini print no cards available, please create a new ones. Nah, sekarang kita akan mencoba untuk langsung ngerunnya, teman-teman. Nah, you have two cards to quest. Langsung press enter to start, ready? Oke, kucing. Kita akan jawab cat. Meja. Table. Nah, seperti ini ya, teman-teman, contoh dari pemrograman kita. Nah,
Kak, gimana sih kenapa kok ini hanya 2 kartu aja yang untuk kita tebak? Nah, karena gini teman-teman, karena sebelumnya jadi 2 program ini saling berhubungan teman-teman. Jadi karena sebelumnya di program yang pertama, itu kita hanya memasukkan 2 kartu, yaitu kucing dan meja ya teman-teman. Jadi itu sebabnya kenapa di proyek 2 hanya menebak 2 kartu teman-teman. Jadi di sini teman-teman, di bagian nah, if not all per access file name. Jika tidak, semisal semisal ini tidak ada sesuatu pun kartunya, maka no cards available yet. Please first create new ones. Ini karena kita sudah nge-save-nya di sini teman-teman, di flashcard yang bagian sini teman-teman. Ini kita sudah. Ini kalau semisal ya teman-teman, semisal flashcardnya kita hapus. Semisal flashcardnya ini kita hapus ya teman-teman. Sekarang coba kita run yang kedua. Nah, ini teman-teman. No cards available yet. Please first create new ones. Nah, teman-teman, mulai paham kan? Kenapa kita hanya disuruh menebak 2 kartu? Oke, sekarang kita coba untuk yang pertama lagi. Kita akan mencoba untuk memberikan input lagi ya, teman-teman. Oke, hujan. Yes. Langsung kita save, teman-teman. Yes. Yes. Lagi angin. Yes. Do you want to translate another year? Kita bikin 5 ya, teman-teman. Ikan, oke, yes. Satu kali lagi apa ya kata-kata yang enak ya teman-teman? Pohon. Udah cukup segitu aja teman-teman. Langsung kita no. Save file, yes. Nah, ini flashcardnya sudah kita bikin teman-teman. Sekarang kita lanjut ke yang proyek 2 teman-teman. Kita akan mencoba ngerane ya teman-teman. Nah, ini ya teman-teman, flashcardsnya. Nah, untuk waktu sendiri ya teman-teman. Ini dimulai dari sini teman-teman. Sini. Ready, press enter to start. Nah, time begin ini adalah menggunakan import time ya, menggunakan library time teman-teman. Langsung saja coba kita tebak 5 quantity ya teman-teman. Nah, enter. Oke, pohon, tree. Angin, wind. Ikan, fish. Hujan, rain. Oh, hujan, rain nih. Bukan rain. Hujan. Api, fire. Hujan tuh rain, rain kan? Hujan, 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 rain. Benar, rain. Nah, ini ya teman-teman. Oh, hujan, oh ternyata berhubungan teman-teman untuk apa namanya? Huruf kapitalnya di depan teman-teman. Jadi you quest, nah kalau misal kita benar semua, you quest all the cards in 39 seconds. Kita berhasil menjawab semua dalam 39 detik ya teman-teman. Nah teman-teman, jadi begitu untuk proyek 1 dan proyek 2 yang tingkat lanjutan dari proyek 1 itu untuk contoh programnya itu seperti itu dan flowchartnya juga seperti itu teman-teman. Jadi kedua proyek ini saling berhubungan dalam satu sama lain teman-teman. Sebagaimana kita tahu bahwa proyek 1 memberikan input untuk flashcard yang TXT tadi, untuk yang proyek 2-nya itu memainkan flashcard yang berada dalam TXT tadi teman-teman. Nah, untuk rekomendasi peningkatan itu dari yang tadi, user tuh bisa memilih bahasa sumber ya teman-teman. Seperti yang tadi kita bisa menggunakan mentranslate bahasa Indonesia teman-teman dan bahasa tujuan. Nah, program juga berbentuk antarmuka grafis teman-teman. Seperti itu. Sekian dari saya, Stefanus Wicaksono. Terima kasih. Bye-bye.